Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Capruk, channel yang membahas tentang alur cerita film. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film High Plains Drifter yang dibintangi langsung oleh sutradaranya yaitu Clint Eastwood. Film ini dirilis pada tahun 1973. Oke, tanpa menunggu lama langsung saja kita simak alur ceritanya. Scene awal diperlihatkan pada seorang penunggang kuda, sebut saja namanya Clint. Ia sedang memasuki sebuah kota yang bernama Lago. Lago adalah sebuah kota kecil yang hidup dari pertambangan. Pada saat itu marak di dunia barat, di mana kehidupan kota ditopang oleh perusahaan penambang perak yang ada di sana. Ketika Clint memasuki kota tersebut, orang-orang memandangnya dengan sinis. Sepertinya kota ini tidak terbuka terhadap orang asing. Lalu Clint memasuki sebuah bar dan memesan sebotol minuman. Pengunjung yang ada di sana memandangnya dengan pandangan yang merendahkan. Ketika Clint sedang minum, datang pengunjung lainnya yang mengatakan bahwa para pendatang jarang singgah di kota tersebut. Mereka pun menegaskan rata-rata pendatang tidak akan bertahan lama di sana. Kemudian suasana di dalam bar mulai memanas. Pengunjung lain yang tidak mau terlibat segera meninggalkan bar tersebut. Mereka adalah orang yang dibayar oleh perusahaan tambang untuk menjaga daerah itu. Tapi lama-kelamaan malah menindas penduduk kota. Clint sama sekali tidak takut kepada mereka. Lalu ia mengambil botol minumannya dan keluar dari bar. Selanjutnya Clint masuk ke sebuah barbershop untuk bercukur dan mandi air hangat. Ketika Clint sedang bercukur, ketiga orang yang di bar tadi menghampirinya dan menyebabkan si tukang cukur ketakutan hingga gemetar. Ketiga orang itu marah karena Clint menghindari mereka. Mereka merasa terhina karena sikap Clint yang tidak memperdulikannya. Clint hanya diam saja. Mereka mulai menghina dan memprovokasi Clint. Ketika mereka bertindak lebih jauh, Clint menghabisi ketiga orang tersebut. Warga kota yang mendengar tembakan pun berlarian keluar. Seorang kakek cebol yang bernama Mordecai memberinya cerutu. Clint menghisap cerutu itu dan berlalu dengan santai. Saat itu muncul seorang perempuan bernama Kelly. Sepertinya dia tertarik terhadap keperkasaan Clint. Dia menghampiri Clint dan berpura-pura menabraknya. Clint tahu bahwa tabrakan itu disengaja oleh Kelly. Kelly yang berlagak marah menjatuhkan cerutu yang dihisap Clint. Clint menjadi kesal lalu menyeretnya ke sebuah kandang kuda. Warga kota mulai merubah pandangan mereka terhadap Clint. Clint mendatangi sebuah hotel dan menyewa kamar untuk beristirahat. Ketika dia tertidur, dia bermimpi tentang seorang pria yang dicambuki oleh 3 orang sampai mati. Sementara warga kota hanya melihat saja. Keesokan harinya, Clint mendatangi barbershop untuk mandi air panas. Ketika Clint sedang berendam, Sheriff mendatanginya. Sheriff mengatakan bahwa penduduk kota Lago tidak mempermasalahkan 3 orang yang dibunuh Clint kemarin. Karena ketiga orang itu selama ini sering menindas warga kota. Sementara itu Dewan Kota sedang berembuk.
Mereka sedang membicarakan Stacy dan Carlin bersaudara yang akan dibebaskan dari penjara. Orang-orang ini juga punya dendam terhadap penduduk kota Lago. Dewan kota berencana menyewa Clint untuk menghadapi para bandit tersebut. Sheriff mendatangi Clint dan menyampaikan keinginan Dewan kota. Tapi Clint tidak mau terlibat. Namun Sheriff terus berusaha membujuknya. Akhirnya Sheriff mengatakan bahwa warga kota bersedia memberikan semua yang diinginkan Clint. Clint mulai tertarik dengan penawaran tersebut. Sheriff membawa Clint menemui wali kota untuk membicarakan detail perjanjian. Clint menerima penawaran itu dan mulai memanfaatkannya. Clint mencopot lencana Sheriff dan menyerahkannya kepada si cebol Mordecai yang selalu mendampinginya. Ia pun memindahkan topi wali kota ke kepala si cebol. Si cebol pun tertawa. Setelah itu, Clint mulai menyusun rencana. Ia membentuk relawan untuk dilatih menembak. Tibalah hari di mana para bandit dibebaskan. Mereka berencana untuk kembali ke kota Lago. Sementara itu, penduduk kota Lago sedang berlatih untuk menyambut kedatangan para bandit. Clint menyuruh mereka menembak 3 boneka jerami yang ditarik oleh sebuah kereta. Tapi tak satu pun dari tembakan itu yang mengenai sasaran. Clint kemudian mencabut pistolnya. Dan 3 kali tembakan Clint masing-masing mengenai ketiga kepala boneka jerami itu. Clint mendatangi tukang kayu dan meminta mereka membuat sebuah meja perjamuan yang besar. Mereka menyanggupinya asal diberikan bahan kayu. Clint membawa mereka untuk membongkar sebuah gudang milik Lewis Belding, yang juga adalah pemilik hotel tempat ia menginap. Papan-papan gudang itulah yang hendak dijadikan sebuah meja. Tentu saja Belding keberatan dan marah. Tapi mereka sudah sepakat untuk mematuhi Clint. Clint bahkan meminta Belding untuk mengosongkan hotel dan mengeluarkan tamu-tamunya. Di tempat lain para bandit sampai di sebuah range. Mereka langsung menembak para penghuni di sana. Kemudian mereka mengambil pakaian serta kuda orang-orang yang telah mereka bunuh. Para bandit itu pun melanjutkan perjalanannya ke kota Lago. Di kota Lago, Dewan Kota mulai merasa bahwa Clint semena-mena terhadap penduduk kota. Mereka menyesali keputusan mereka meminta bantuan Clint. Tapi Dave Drake sebagai pemimpin perusahaan pertambangan di Lago tetap menganggap bahwa apa yang dilakukan Clint masih dalam batas kewajaran. Sementara Morgan dan Lewis merasa Clint sudah mulai merugikan mereka. Dave akhirnya mempergunakan kekuasaannya sebagai pemimpin untuk tetap menggunakan bantuan Clint. Malam itu Mordecai dihadang dan dipukul oleh Morgan. Morgan kesal pada Mordecai karena si kakek cebol selalu menempel kepada Clint dan ikut-ikutan memanfaatkan warga. Setelah larut malam, beberapa orang penduduk Lago yang tidak suka terhadap Clint mendatangi kamarnya. Mereka memukuli Clint yang sedang tidur dengan balok-balok kayu. Namun sayangnya, ternyata Clint sudah tidak berada di tempat tidur. Ia menyalakan sebuah dinamit lalu melemparkannya ke dalam kamar. Dan terjadilah ledakan di hotel tersebut. Akhirnya terjadi kerusuhan di Lago. Hotel Belding terbakar dan Morgan Allen melarikan diri menghindari kejaran Clint. Lewis menyesali hotelnya yang hancur karena ledakan dinamit. Apalagi ketika melihat Clint sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Dia terpana, ternyata Hotel Belding hancur dengan sia-sia. Dave Drake meminta maaf kepada Clint karena dia tahu ini adalah ulah Morgan Allen. Dave menawarkan bonus $500 per kepala bandit.
tapi Clint meminta $500 per telinga, yang artinya 2 kali lipat yang ditawarkan oleh Deb. Deb tak punya pilihan selain menyetujuinya. Setelah itu, Clint meminta penduduk Lago menggali lubang untuk menguburkan 7 mayat akibat kebakaran di hotel. Kemudian Clint menyuruh mereka untuk mengecat semua bangunan di Lago dengan warna merah. Clint pun merubah papan nama kota menjadi neraka. Ketika Lewis Belding pulang ke rumah, dia bertengkar dengan istrinya Sarah. Sarah mengungkit kematian Jim Duncan yang ternyata disembunyikan oleh penduduk Lago setahun yang lalu. Di tempat lain, Morgan yang melarikan diri dari Lago bertemu dan dihadang oleh Stacy dan Carlin bersaudara. Tapi begitu sampai di depan ketiga bandit itu, Morgan terjatuh dari kudanya. Tangannya yang terluka karena tembakan Clint mengeluarkan banyak darah. Ternyata ketiga bandit itu mempunyai dendam terhadap Morgan. Morganlah yang menyebabkan masuk penjara akibat melakukan pembunuhan terhadap Jim Duncan. Stacy meminta kunci kombinasi lemari besi Morgan. Karena Morgan tidak mau memberikan kunci kombinasinya, akhirnya Stacy membunuh Morgan dengan menusukkan sebatang ranting kayu ke tenggorokannya. Tiba-tiba ada yang menembak mereka. Ketiga bandit itu berlindung di balik bebatuan dan bersiap-siap untuk bertempur. Mereka kesulitan karena tidak bisa melihat orang yang menembaki mereka. Mereka menyangka itu adalah Deb Drake. Ternyata orang itu adalah Clint. Ia juga meletakkan beberapa dinamit di lereng bukit, yang kemudian meledak dan membuat reruntuhan kecil. Tembakan tadi ternyata mengenai telinga Colt. Clint bisa saja membunuh ketiga bandit itu, tapi dia hanya bermain-main untuk menakuti mereka. Clint kemudian meninggalkan mereka dan kembali ke Lago. Sesampainya di kota, dia melihat semua bangunan sudah berwarna merah. Clint menyuruh Mordecai untuk mengumpulkan warga dan bersiap-siap. Warga yang mengintai kedatangan bandit-bandit itu membunyikan lonceng sebagai tanda bahwa musuh sudah terlihat. Clint menaiki kudanya dan menuju arah yang berlawanan. Penduduk kota Lago terpana melihat kepergian Clint. Ketiga bandit itu memasuki Lago dengan memacu kudanya dan menembakkan senjata. Mordecai memberi aba-aba untuk menembak. Tapi ternyata para penduduk tidak punya keberanian yang cukup. Mereka malah berusaha lari menyelamatkan diri. Stacy menjerat Sheriff dengan lasonya, kemudian dia menyeret tubuh Sheriff dengan kudanya. Ketiga bandit itu mengumpulkan warga di bar. Di saat mereka sedang menakut-nakuti warga, tiba-tiba seutas lasso menjerat leher Carlin dan menariknya keluar. Sampainya di luar, ia dicambuki dengan lasso itu. Bunyi cambukan itu mengingatkan warga pada peristiwa ketika Jim Duncan dicambuk oleh ketiga bandit itu. Semua orang terpaku tanpa bisa berbuat apa-apa. Stacy dan Carlin menyuruh semua warga keluar duluan. Mereka terpana melihat Colt yang sudah mati persis dengan kematian Duncan. Ketika semua orang sedang terpana, ada yang melemparkan dinamit. Mereka semua berlarian menyelamatkan diri. Tapi ternyata dinamit itu tidak meledak. Beberapa rumah yang terbakar dan warna bangunan yang kesemuanya merah di malam hari itu benar-benar membuat Lago seperti neraka. Tiba-tiba seutas tali menjerat leher Danny Carbine dan menggantungnya.
Danny tewas tergantung. Tinggallah Stacy seorang diri. Seseorang melemparkan lampunya ke arah Stacy. Stacy berhasil menghindar dan menembak ke arah datangnya lampu. Akhirnya Clint menampakkan diri. Dia berdiri di tengah kota. Stacy menghampirinya perlahan-lahan. Ketika Stacy hendak menembak, peluru Clint lebih dulu mengenai sikunya. Pistol Stacy pun terlepas. Kemudian 3 butir timah panas menjawab pertanyaan Stacy. Setelah Stacy mati, Dave Drake membidik Clint dari balik sebuah rumah. Tapi sebelum dia menembak Clint, Mordecai menembaknya dari belakang. Dave pun mati seketika. Keesokan harinya Clint meninggalkan kota Lago. Dia berpamitan kepada Mordecai. Ternyata Mordecai sedang membuat nisan yang bertuliskan nama Marshal Jim Duncan. Sampai akhir tidak diketahui siapa Clint sebenarnya. Demikianlah alur cerita film High Plains Drifter. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Capruk.